10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan mempelajari ChatGPT. Adapun isi dari pembelajaran hari ini adalah apa itu ChatGPT? Apakah fungsi ChatGPT? Bagaimana cara menggunakan ChatGPT? Yang pertama, apa itu ChatGPT? ChatGPT atau Generative Pre-training Transformer adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Fungsi ChatGPT menyediakan tanggapan ke pengguna berdasar kata yang dimasukkan. Jadi di sini namanya juga chat ya, berarti berorientasi kepada teks. Menggunakan ChatGPT, yaitu kita harus masuk ke link chat.openai.com. Nah, sekarang kita udah masuk ke chat.openai.com. Welcome to ChatGPT. Jadi inilah ChatGPT. Login with your OpenAI account to continue. Nah, di sini ada login, ada sign up. Saya pilih login. Nah, di sini ada tempat untuk mengetikkan email address kalau kita udah memiliki account di OpenAI ini ya. Nah, di sini saya akan, supaya lebih mudah, saya pakai continue with Google. Kemudian saya gunakan akun saya sendiri, akun Google saya. Nah, di sini tempat kita untuk mengetikkan pertanyaan. Di sini kita akan mengetikkan dulu ya. Pertanyaannya, apakah artificial intelligence di sini ChatGPT sedang memberikan jawabannya. Jadi jawabannya di sini hanya berupa teks. Kemudian teks yang sudah muncul ini bisa kita copy. Udah, kita klik kanan, lalu klik kanan, lalu copy. Nah, sekarang saya akan pastekan ke Notepad. Saya buka dulu Notepadnya. Lalu klik kanan, lalu kita paste. Nah, jadi yang sudah muncul ini bisa kita paste ya.
Nah, jadi kalau untuk penjelasan seperti ini ya, kalau kita mencoba menguji ChatGPT ini apakah bisa memberikan script di dalam programming ya. Misalkan saya ketikkan ini ya, script login untuk Google Sites. Seperti ini, saya ubah pertanyaannya. Membuat script login untuk Google Site. Kemudian saya akan bertanya lagi, bagaimana cara membuat login untuk Google Form. Jadi di sini udah muncul ya scriptnya ya. Jadi di sini terlihat ChatGPT ini bisa memberikan masukan atau input bagi kita untuk script yang kita butuhkan. Kemudian kita ketikkan lagi pertanyaan, mengapa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945? Ya, kita enterkan, kita tunggu jawabannya. Ya. Sekarang kita akan uji ChatGPT ini untuk soal matematika. Berapakah peluang terambilnya bola merah dari sekelompok bola yang terdiri dari 5 bola hijau dan 9 bola merah?
Nah, jadi ini saran jawaban dari ChatGPT. Kemudian kita uji lagi. Mengapa cuaca hari ini sangat terik? Nah, jadi di sini ChatGPT memberikan respon sebagai sebuah model bahasa. Saya tidak memiliki akses langsung ke data cuaca terkini. Jadi langsung mengakui keterbatasannya. Nah, kemudian di sini ada rekomendasi jawaban lain yang diberikan. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan cuaca terik. Nah, seperti ini. Namun untuk mengetahui secara pasti mengapa cuaca hari ini sangat terik, Anda bisa memeriksa perkiraan cuaca terbaru atau berkonsultasi dengan ahli meteorologi di daerah Anda. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bahwasannya ChatGPT ini sanggup memberikan rekomendasi jawaban dan sanggup mengakui keterbatasannya. Dan ChatGPT ini tidak bisa kita gunakan sebagai unsur dominan atau absolut di dalam mengambil suatu kesimpulan. Jadi di sini hanya memberikan saran-saran sebagai tambahan dari pengetahuan kita. Jadi kalau kita tidak memiliki suatu pengetahuan tentang hal yang mau kita tanya, ternyata hal tersebut tidak dikuasai oleh ChatGPT, ya berarti kita harus mempelajari sendiri. Ya, selanjutnya ya, bagaimana cara membuat efek transparan? Di sini masih hanya berupa teks yang keluar. Nah, jadi di sini hanya memberikan saran berupa teks ya. Jadi untuk gambar di sini, gambar dari tadi belum terlihat kecuali gambar yang ini ya. Nah, ini juga berupa teks. Jadi ChatGPT kegunaannya seperti ini. Dan bagaimana kalau misalkan kita curhat ya kepada ChatGPT ya, saya lagi bosan, bagusan mau ngapain ya. Nah, jadi dari tadi saya menggunakan ejaan yang disempurnakan, dan di sini ada bahasa gaulnya. Kita lihat apakah ChatGPT memahaminya. Nah, di sini muncul saran-saran dari ChatGPT. Nah, jadi ini udah keluar rekomendasi jawabannya. Sekarang kita ketikkan lagi, berikan rute dari kota Medan ke kota Parapat.
Kemudian kita ketikkan lagi berapa tarif tol dari kota Medan ke kota Parapat. Nah, jadi di sini ini langsung diakui oleh ChatGPT, maaf tapi saya sebagai AI tidak memiliki akses ke informasi terbaru tentang tarif tol dari kota Medan ke kota Parapat. Sebaiknya Anda mencari informasi terbaru tentang tarif tol dan biaya lainnya yang diperlukan untuk perjalanan dari kota Medan ke kota Parapat melalui situs web resmi operator tol atau menghubungi layanan pelanggan mereka untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terbaru. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan ChatGPT ini sangat membantu kita dalam menambah pengetahuan kita. Atau kalau kita tidak mengetahui sesuatu hal, kita bisa bertanya kepada ChatGPT. Dan kita bisa menerima input dari ChatGPT, tapi inputnya itu haruslah kita filter kembali ya. Kita nggak bisa menerima 100% seperti itu, tapi ya pada umumnya informasi yang diberikan ChatGPT sangat bagus sekali. Nah, demikianlah untuk ChatGPT pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.